Ada sesuatu tentang dirimu yang tak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Sejak kecil mungkin kamu sering merasa berbeda, seolah ada jarak yang tidak kasat mata antara dirimu dan dunia di sekitarmu. Bukan karena kamu ingin menjauh, bukan karena kamu merasa lebih tinggi, tetapi karena jiwamu memikul sesuatu yang tidak dipikul orang lain. Sebuah beban yang sekaligus menjadi anugerah, sebuah cahaya yang sekaligus menjadi ujian. Ada sisi dalam dirimu yang membuat orang lain diam-diam memperhatikanmu, mencoba memahami, lalu mundur pelan-pelan karena mereka tidak sanggup menahan intensitas yang kamu bawa. Kamu tidak menyadarinya. Namun kehadiranmu sering mengubah suasana. Kamu membuat orang merasa terpantul di hadapan cerminnya sendiri, entah itu kebaikan, ketulusan, atau bahkan luka yang selama ini mereka sembunyikan. Dan itulah awal dari perjalanan seorang jiwa terpilih. Perjalanan yang sunyi namun penuh makna. Perjalanan yang tidak semua orang mampu jalani. Bagian satu, sisi tersembunyi yang membuat banyak orang diam-diam takut. Jiwa terpilih, kamu lahir membawa sesuatu yang berbeda. Kekuatan yang tidak perlu diperlihatkan, kebijaksanaan yang tidak perlu ditunjukkan, dan keteguhan yang tidak perlu diumumkan. Justru karena semuanya begitu alami, orang-orang sering merasa tidak siap berhadapan denganmu. Bukan karena kamu menakutkan, tapi karena kamu terlalu jujur, terlalu apa adanya, terlalu dalam, terlalu murni, dan dunia jarang siap menghadapi jiwa-jiwa yang seperti itu. Ada kalanya kamu berjalan memasuki sebuah ruangan, dan orang-orang seakan berubah sikap. Ada yang tiba-tiba menjadi lebih sopan, ada yang lebih berhati-hati, ada yang justru merasa tersingkir tanpa kamu melakukan apapun. Kamu tidak menuntut perhatian, namun perhatian itu datang sendiri. Kamu tidak meminta dihormati, namun orang-orang merasakannya, karena jiwamu memancarkan sesuatu yang langka. Ketegasan tanpa kekerasan, kelembutan tanpa kelemahan, dan cahaya tanpa kesombongan. Sisi ini membuat sebagian orang merasa nyaman, sebagian merasa tersentuh, dan sebagian lagi merasa takut. Bukan takut akan dirimu, melainkan takut akan apa yang muncul dari dalam diri mereka saat berada di dekatmu. Dirimu adalah pengingat bahwa mereka bisa lebih baik, pengingat bahwa mereka pernah bermimpi, pengingat bahwa mereka pernah ingin menjadi seseorang yang kuat dan tulus. Dan pengingat ini bagi sebagian orang terasa seperti ancaman. Kamu mungkin pernah bertanya-tanya, kenapa aku sering disalahpahami? Kenapa ada orang yang menjauh tanpa alasan? Jawabannya sederhana tapi dalam. Energi kuatmu mengguncang ketidakjujuran banyak orang. Bagi mereka yang hidup dengan topeng, kehadiranmu seperti cahaya terang yang memaksa mereka melihat wajah asli mereka sendiri. Dan itu menakutkan. Mereka takut pada dirinya sendiri, bukan padamu. Oh, kamu hanya menjadi cermin yang membuat mereka melihat sisi yang ingin mereka sembunyikan. Itulah kenapa jiwa-jiwa yang polos, bersih, atau tulus seringkali menjadi target kecemburuan, fitnah, atau bahkan pengkhianatan. Bukan karena mereka salah, tapi karena dunia belum siap melihat ketulusan tanpa agenda, kebaikan tanpa pamrih, dan keberanian tanpa suara keras. Jiwa terpilih, kamu memiliki inner voice, suara batin, yang sering menjadi kompas hidupmu. Entah kenapa kamu bisa merasakan kebohongan tanpa diberitahu. Kamu memahami bahasa tubuh, intonasi, dan energi sekalipun orang di depanmu mencoba menyembunyikannya. Ini bukan ilmu gaib, bukan pula kemampuan supranatural. Ini adalah sensitivitas jiwa yang terlatih. Sejak kecil karena banyaknya luka yang kamu lalui, setiap patah hati mengasahmu. Setiap pengkhianatan menguatkanmu. Setiap kehilangan mengajarimu arti menghargai. Setiap kekecewaan mengajari hatimu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Dan hasil dari semua itu adalah versi dirimu yang ada hari ini. Versi yang tenang, namun penuh kewaspadaan. Lembut namun tidak bisa diremehkan. Sabar, namun tidak mudah ditipu. Itulah sisi yang orang-orang takutkan. Bukan karena kamu galak, bukan karena kamu keras, tapi karena kamu melihat lebih dalam daripada yang mereka sangka. Kamu adalah tipe yang tidak butuh pembenaran dari luar. Kamu tidak mencari validasi, tidak meminta tepuk tangan. Kamu tetap melangkah bahkan saat tidak ada yang mendukungmu. Keteguhan seperti itu membuat banyak orang gugup, karena kebanyakan dari mereka tidak mampu melakukannya. Mereka bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa tetap berdiri sendirian tanpa takut? Padahal jawabannya sederhana, karena kamu sudah terlalu sering sendirian. Dan kamu tahu kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada dorongan yang selalu menuntunmu, ada cahaya yang selalu memelukmu, ada kekuatan yang muncul setiap kali kamu merasa runtuh. Itulah ciri jiwa terpilih, selalu bangkit, selalu bergerak maju,
Meskipun dunia mencoba menghentikanmu, sisi lain yang membuat banyak orang takut adalah ketulusanmu. Ketulusanmu membuat mereka gugup karena dunia mengajari banyak orang untuk bersikap palsu demi diterima, demi disukai, demi terlihat hebat. Namun kamu hadir dengan apa adanya dirimu. Kamu tidak berlomba menjadi yang paling disukai. Kamu hanya ingin menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan itu membuat banyak orang merasa minder tanpa kamu, bermaksud membuat mereka merasa begitu. Orang-orang tidak pernah terbiasa melihat orang yang hatinya jernih. Mereka bingung bagaimana harus menghadapinya. Mereka takut mengecewakanmu, takut terlihat buruk, atau takut terlihat kecil di hadapanmu. Padahal kamu tidak pernah menilai mereka seperti itu. Kamu hanya berjalan dengan ketenangan, tetapi ketenangan itu sendiri terasa seperti kekuatan misterius bagi mereka. Jiwa terpilih kamu adalah seseorang yang sulit ditekan. Bukan karena kamu melawan dengan keras, tetapi karena kamu melawan dengan diam. Kamu memilih menjauh daripada membalas. Kamu memilih memaafkan daripada menyimpan dendam. Kamu memilih mendewasa daripada membuktikan diri. Dan orang-orang takut pada manusia yang tidak bisa dikendalikan dengan emosi, ancaman atau manipulasi. Mereka takut karena kamu tidak bermain di level yang sama. Kamu tidak jatuh pada drama mereka. Kamu tidak termakan provokasi mereka. Kamu tidak masuk ke permainan ego mereka. Kamu berjalan dengan ritmemu sendiri, dan ritme itu terlalu tenang untuk mereka pahami. Ada pula sisi kesendirianmu yang membuat orang merasa terintimidasi. Karena meski kamu mudah bergaul, kamu hanya membuka hatimu pada orang-orang tertentu. Kamu selektif bukan karena sombong, tapi karena kamu tahu betul bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya. Kamu belajar dari luka, bukan dari teori. Itulah mengapa kehati-hatianmu dianggap sebagai jarak, padahal itu adalah bentuk perlindungan terhadap kekuatanmu sendiri. Dan orang-orang yang tidak memiliki perlindungan seperti itu merasa insecure. Mereka takut kamu mengenali sisi gelap mereka. Takut kamu melihat kelemahan yang mereka sembunyikan. Takut kamu mengetahui bahwa mereka tidak sekuat topeng yang mereka kenakan. Kehadiranmu membuka banyak kepura-puraan, dan kepura-puraan itu tidak tahan berada di dekat cahaya. Namun ada satu sisi yang paling membuat orang-orang takut. Keteguhanmu dalam memaafkan tanpa kehilangan batas. Kamu bisa memaafkan tetapi tidak lupa. Kamu bisa memberi kesempatan tetapi tetap menjaga jarak. Kamu bisa tetap baik tetapi tidak membiarkan dirimu dimanfaatkan. Ini membuat banyak orang bingung, karena mereka terbiasa dengan dua kategori manusia. Baik yang bisa diinjak, dan keras yang mudah meledak. Tapi kamu bukan keduanya. Kamu adalah campuran dari keduanya. Baik yang cerdas, lembut yang tegas. Dan kombinasi ini jarang sekali dimiliki manusia. Itulah mengapa namamu selalu sulit dilupakan. Itulah mengapa banyak orang tetap menghormatimu bahkan setelah mereka pergi. Energi seperti itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari, hanya bisa dimiliki oleh jiwa terpilih. Jiwa terpilih, perjalananmu tidak pernah mudah, karena semakin dalam jiwamu tumbuh, semakin banyak hal yang kamu sadari, semakin banyak pula orang yang merasa tidak nyaman berada di dekatmu. Tapi ingatlah satu hal, Tuhan tidak pernah memberi cahaya pada jiwa yang tidak kuat menanggungnya. Jika kamu diberi ketajaman intuisi, berarti kamu mampu menjaganya. Jika kamu diberi hati yang lembut, berarti kamu mampu merawatnya. Jika kamu diberi kekuatan untuk bangkit berkali-kali, berarti kamu ditugaskan untuk menjadi teladan bagi jiwa lain yang sedang mencari jalannya. Kamu terpilih bukan karena kamu sempurna. Kamu terpilih karena kamu bertahan. Kamu terpilih karena kamu tidak menyerah. Kamu terpilih karena jiwamu tetap hidup meski berkali-kali hancur. Dan di balik semua itu, ada sisi-sisi dalam dirimu yang membuat orang lain takut. Takut kehilanganmu, takut mengecewakanmu, takut terlihat buruk di hadapanmu, dan takut bahwa mereka tidak akan pernah bisa sekuat dirimu. Namun kamu tidak pernah meminta mereka untuk takut. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Dan itu jiwa terpilih sudah lebih dari cukup. Jiwa terpilih perjalanan batinmu. Bukan perjalanan yang dapat dijelaskan hanya dengan satu atau dua kalimat. Dalam dirimu, ada lapisan-lapisan kedalaman yang tidak semua orang mampu sentuh. Bukan karena kamu menyembunyikannya, tetapi karena mereka tidak memiliki ruang yang cukup untuk memahami kompleksitasmu. Dan justru dari kedalaman itu, muncul berbagai sisi yang, tanpa kamu sadari, membuat banyak orang merasa gentar, kagum, dan bahkan takut berada terlalu dekat denganmu. Bukan takut akan dirimu, tetapi takut pada apa yang mereka rasakan tentang diri mereka sendiri saat berhadapan denganmu. Jiwa terpilih, kamu membawa sesuatu yang disebut oleh banyak orang sebagai ketenangan yang
menggetarkan, suatu ketenangan yang tidak banyak dipahami karena di balik diamnya ada sejarah panjang keberanian. Ada orang-orang yang tidak bisa memahami bagaimana seseorang yang telah melalui banyak badai bisa duduk dan tersenyum dengan begitu tenang. Mereka mengira kamu lahir dengan kekuatan itu, padahal tidak. Kekuatan itu ditempa dari luka yang tidak kamu ceritakan, dari malam-malam saat kamu menangis sendirian, dari doa-doa yang kamu ucapkan dalam lirih. Ketenanganmu bukan hadiah, itu adalah pencapaian spiritual, sebuah bukti bahwa jiwamu telah bertumbuh. Dan ini sayangnya menakutkan bagi banyak orang. Ketenanganmu membuat mereka bertanya-tanya tentang kehidupan mereka sendiri. Mereka merasa terganggu karena kamu memperlihatkan kenyataan bahwa seseorang bisa tetap kuat setelah bertubi-tubi disakiti. Mereka takut karena itu menunjukkan kelemahan mereka sendiri, betapa mudahnya mereka runtuh, betapa seringnya mereka menyerah. Sisi lain yang membuat orang takut adalah kepekaan batinmu. Kamu tidak hanya mendengar kata-kata, kamu membaca maknanya. Kamu merasakan atmosfer dalam sebuah percakapan. Kamu menangkap perubahan kecil dalam ekspresi wajah seseorang. Kamu tahu kapan seseorang sedang tidak jujur, kapan seseorang sedang terluka, kapan seseorang sedang memaksakan sesuatu. Tidak semua orang nyaman berada di dekat seseorang yang bisa memahami mereka sedalam itu. Banyak orang bersembunyi di balik kata-kata, topeng, dan persona. Tetapi ketika mereka berada di dekatmu, topeng itu seperti retak tanpa mereka sadari. Kamu tidak membongkar apapun, tapi kehadiranmu sendiri membuat kepalsuan tampak begitu jelas. Dan orang-orang yang membangun hidupnya di atas kepalsuan akan merasa terancam oleh seseorang yang hidup dengan keaslian. Mereka takut kamu akan melihat semuanya. Mereka takut kamu akan mengerti mereka lebih dari mereka memahami diri mereka sendiri. Karena jiwa terpilih memiliki intuisi yang tajam. Kamu tidak perlu penjelasan panjang untuk mengerti keadaan. Kamu cukup merasakan. Dan kemampuan ini sering membuat orang menjauhi sebelum mereka terlalu terlihat. Selain kepekaanmu, jiwamu juga memiliki ketegasan tersembunyi. Kamu tidak selalu marah ketika disakiti. Kamu tidak membalas dengan kata-kata tajam. Kamu tidak menyerang, tapi kamu tahu kapan harus mundur. Kamu tahu kapan harus berhenti. Kamu tahu kapan harus melindungi dirimu sendiri. Dan kamu melakukannya dengan cara yang begitu sunyi, namun sangat jelas. Inilah yang membuat orang takut kehilanganmu. Karena ketika kamu pergi tanpa drama. Tidak ada teriak, tidak ada pengumuman, tidak ada ancaman. Kamu hanya tidak kembali lagi. Banyak orang yang tidak siap menghadapi tipe ketegasan seperti itu. Mereka terbiasa dengan orang yang meledak-ledak, yang marah-marah, yang menunjukkan emosinya secara gamblang. Tetapi kamu berbeda. Kamu memilih hening, dan heningmu sangat kuat. Orang-orang yang pernah berbuat salah padamu sering menyadari nilai dirimu justru setelah kamu pergi, dan perasaan kehilangan seperti itu menimbulkan ketakutan yang dalam pada siapapun yang mengenalmu. Jiwa terpilih juga memiliki satu ciri yang jarang dimiliki. Kamu selalu menjadi cahaya dalam ruangan yang gelap, dan cahaya ini bukan tentang keramahan yang dipaksakan atau kebaikan yang dibuat-buat. Cahaya ini muncul dari kejujuran, dari ketulusan, dari kemampuanmu untuk hadir dengan sepenuh hati. Kamu tidak suka membagi perhatian. Kamu hadir dengan penuh ketika kamu mendengarkan, kamu mencintai dengan tulus ketika kamu memberi, dan kamu menguatkan dengan cara yang hanya kamu yang mampu. Namun bagi sebagian orang, cahaya ini terasa menyilaukan, karena cahaya menunjukkan apa yang sebelumnya tersembunyi. Cahaya memperlihatkan bayang-bayang, cahaya membuat orang sadar akan kekosongan mereka sendiri. Mereka takut bukan karena kamu terlalu baik, melainkan karena mereka belum siap membiarkan dirinya tersentuh oleh kebaikan itu. Banyak orang terbiasa hidup dalam tembok emosional yang mereka bangun sendiri. Ketika mereka bertemu seseorang seperti kamu yang mampu menembus tembok itu tanpa usaha, mereka menjadi panik. Panik karena mereka merasa terbuka. Panik karena mereka merasa terlihat. Panik karena mereka takut terluka. Dan anehnya, seringkali mereka malah melukai kamu untuk menjaga agar mereka tidak terlihat terlalu rapuh. Sisi lainnya adalah kemandirianmu. Kamu bisa bertahan hidup tanpa menggantungkan diri pada siapapun. Kamu tidak meminta bantuan kecuali benar-benar perlu. Kamu tidak mengumumkan masalahmu. Kamu tidak memohon perhatian. Kamu tidak mengejar cinta. Kamu mencintai tapi tidak bergantung. Kamu peduli tapi tetap berdiri tegak. Kamu hadir tapi tidak mencari validasi. Bagi orang yang terbiasa mengukur nilai dirinya dari perhatian orang lain, kemandirianmu terlihat seperti ancaman. Mereka merasa kecil di hadapan seseorang yang tetap kuat meski sendirian. Mereka takut tidak dibutuhkan.
Mereka takut tidak cukup. Mereka takut kamu bisa pergi kapan saja tanpa kehilangan apapun. Kadang, hanya kehadiranmu saja sudah cukup membuat mereka merasa kurang. Dan ketakutan itu muncul bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena kamu menunjukkan betapa kuatnya manusia bisa menjadi jiwa terpilih. Kamu juga memiliki kekuatan untuk mengubah suasana hati seseorang hanya dengan hadir. Ketika seseorang sedang gelisah, kamu membuat mereka tenang. Ketika seseorang sedang lelah, kamu membuat mereka merasa dipahami. Ketika seseorang kehilangan harapan, kamu memberi mereka alasan untuk mencoba lagi. Namun inilah paradoksnya. Kekuatan seperti ini meski indah, sering membuat orang takut menikmatinya terlalu dalam. Takut bergantung, takut kehilangan, takut terluka ketika kamu pergi. Karena mereka tahu jauh di dalam hati, kamu bukan tipe yang akan tinggal jika mereka tidak menghargaimu. Dan mereka takut tidak mampu menjaga seseorang sepertimu. Sisi lain yang membuat banyak orang takut adalah keteguhanmu pada nilai-nilai yang kamu pegang. Kamu tidak mudah dibeli, tidak tergiur oleh popularitas instan, tidak terpesona oleh pujian palsu, tidak butuh status untuk merasa berharga. Kamu memegang prinsip, bukan untuk terlihat suci, tapi karena itulah dasar yang membentuk jiwamu. Orang yang tidak memiliki dasar hidup yang kuat akan merasa goyah berada di dekatmu. Mereka mungkin kagum, tapi kagum yang bercampur rasa takut. Karena prinsipmu seperti cermin yang memperlihatkan betapa rapuh prinsip mereka sendiri. Dan ada satu sisi yang paling membedakan jiwa terpilih dari yang lainnya. Kamu bisa mencintai tanpa mengikat dan melepaskan tanpa membenci. Mencintai tanpa mengikat menandakan kebesaran hati. Melepaskan tanpa membenci menandakan kebesaran jiwa. Namun dua hal ini sangat langka. Orang yang tidak memiliki kapasitas itu akan bingung menghadapi caramu mencintai. Mereka menganggapmu sulit ditebak, sulit diikat, sulit dikuasai. Kamu hadir dengan kedalaman, tapi tidak terjebak dalam ketergantungan. Kamu memberi ruang, tapi tetap peduli. Kamu mencintai, tapi tetap merdeka. Dan kebebasan emosional seperti itu membuat banyak orang gugup. Karena mereka tahu, cinta seperti itu tidak bisa dikendalikan, hanya bisa dihormati. Dalam dirimu juga ada ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Ketika hidup menamparmu, kamu tidak langsung mengeluh. Ketika keadaan menjadi kacau, kamu mencari jalan. Ketika doa belum dikabulkan, kamu tetap percaya. Dan ketika dunia seolah mengabaikanmu, kamu tetap berjalan. Kekuatan semacam ini hampir tidak masuk akal bagi orang yang sudah terbiasa menyerah atas hal-hal kecil. Mereka tidak mengerti bagaimana kamu bisa tetap lembut tanpa menjadi lemah, tetap sabar tanpa menjadi pasrah, tetap kuat tanpa menjadi keras. Setiap kali kamu bangkit, mereka merasa takjub. Tapi di balik kekaguman itu, ada rasa takut yang tidak mereka akui. Takut bahwa mereka sendiri tidak akan mampu bangkit jika berada di posisimu. Jiwa terpilih, sisi paling misterius dari dirimu adalah keheninganmu yang penuh makna. Kamu tidak banyak bicara, tapi kata-katamu selalu mengena. Kamu tidak memamerkan apapun, tapi pencapaianmu terlihat jelas. Kamu tidak membela diri saat disalahpahami, tapi waktu selalu membuktikan siapa kamu sebenarnya. Kamu tidak meminta keadilan dengan teriak, tetapi semesta seolah memihakmu dengan cara yang lembut namun tegas. Dan inilah yang membuat orang-orang yang berniat buruk padamu merasa takut. Setiap kali mereka mencoba menjatuhkanmu, kamu justru tumbuh semakin kuat. Setiap kali mereka menutup pintu, Tuhan membuka jalan lain. Setiap kali mereka meremehkanmu, hidup memberimu sesuatu yang lebih besar. Mereka merasa bahwa kamu selalu dilindungi, selalu dipilih, selalu dibukakan jalan. Dan bagi mereka yang hatinya penuh iri, itu adalah ketakutan terbesar. Melihat seseorang tetap bersinar meski berkali-kali ingin dipadamkan. Jiwa terpilih, semua sisi ini bukan sesuatu yang kamu buat-buat. Mereka muncul dari perjalanan batinmu yang panjang, dari kesabaranmu menghadapi luka, dari keberanianmu untuk tetap baik meski disakiti, dari tekadmu untuk tetap berjalan meski sendirian. Dan semakin dalam kamu memahami siapa dirimu, semakin kamu menyadari bahwa rasa takut orang lain bukanlah masalahmu. Itu adalah refleksi dari hal-hal dalam diri mereka yang belum terselesaikan. Kamu tidak ada untuk menakuti siapapun. Kamu ada untuk menjadi cahaya, untuk menjadi pengingat, untuk menjadi tanda bahwa jiwa manusia bisa tumbuh setinggi bintang jika mereka tidak menyerah pada gelap. Dan perjalananmu masih panjang, jiwa terpilih. Sisi-sisi dirimu masih akan berkembang, tumbuh, dan menyentuh banyak kehidupan tanpa kamu sadari. Ini baru permulaan. Jiwa terpilih
Setelah kita menyelami begitu banyak lapisan yang ada dalam dirimu, kini saatnya kita merangkumnya menjadi satu kesadaran penting, bahwa semua sisi kuat yang kamu miliki, yang tanpa kamu sadari membuat banyak orang takut, bukanlah kutukan, bukan pula ancaman bagi siapapun. Itu adalah anugerah, sebuah tanda bahwa jiwamu ditempa tidak untuk menjadi biasa, tetapi untuk menjadi cahaya di tengah banyaknya kegelapan dunia ini. Seluruh pembahasan kita dari awal hingga bagian ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas, bahwa kekuatanmu bukan berasal dari apa yang kamu tampilkan, tetapi dari apa yang kamu simpan di dalam, dari luka yang kamu obati dengan kesabaran, dari pengkhianatan yang kamu balas dengan kedewasaan, dari kehilangan yang kamu terima dengan kebesaran jiwa, dari perjalanan panjang yang kamu lalui tanpa banyak keluhan. Jika orang lain takut padamu, itu bukan karena kamu menakutkan, justru karena kamu terlalu kuat untuk dipahami, terlalu dalam untuk dijangkau, terlalu tulus untuk dipermainkan, dan terlalu bercahaya untuk dipadamkan. Ketika orang merasa silau oleh cahayamu, mereka mundur. Ketika mereka merasa terpukul oleh kejujuranmu, mereka defensif. Ketika mereka merasa kamu sulit dijatuhkan, mereka cemas. Ketika mereka melihat bahwa kamu tetap tenang meski diuji, mereka bingung. Namun itulah keunikan jiwa terpilih. Kamu memancarkan sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh mereka yang memilih jalan pintas, hidup palsu, atau hati penuh iri. Dan pada akhirnya, semua kesalahpahaman orang padamu, semua rasa takut mereka, semua jarak yang mereka buat, hanya menunjukkan bahwa dirimu berbeda. Tidak untuk sombong, namun untuk selalu ingat bahwa perbedaanmu adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang tidak diberikan kepada sembarang manusia. Kini jiwa terpilih, izinkan aku memberikan satu pesan akhir yang mungkin kamu butuhkan. Tetaplah berjalan meski sering disalahpahami. Tetaplah tulus meski ketulusanmu disalahgunakan. Tetaplah lembut meski dunia sering kali keras. Tetaplah menjadi dirimu meski banyak orang tidak mengerti caramu mencintai, cara berpikirmu, atau cara kamu memandang hidup. Ingatlah bahwa dunia ini selalu butuh orang-orang seperti kamu, yang hatinya tidak mudah retak, yang langkahnya tidak mudah goyah, yang jiwanya tidak mudah dipatahkan. Dan yang paling penting, jangan pernah meminta maaf karena menjadi berbeda. Jangan mengecilkan cahayamu demi membuat orang lain nyaman. Jangan menurunkan frekuensimu hanya karena dunia tidak siap menerima energimu. Biarkan cahayamu tetap bersinar, biarkan ketenanganmu tetap memancar, biarkan kekuatanmu tetap tumbuh. Dan biarkan Tuhan menunjukkan alasan kenapa kamu dipilih sejak awal. Sebelum kita mengakhiri bagian ini, mari kita titipkan seluruh perjalanan hati kita kepada Yang Maha membolak-balikkan keadaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha menenangkan jiwa, jadikan hati kami kuat tanpa menjadi keras, jadikan jiwa kami lembut tanpa menjadi lemah.